Ewa. Stay tune terus di video kita. Bye. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safitri dari kelompok 2. Hari ini saya akan berbincang sedikit dengan salah satu owner yang ada di Kopi Ewa, yaitu Kak Suha ST. Halo Kak Suha. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami hari ini. Kami sangat tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Kopi Ewa dan perjalanan bisnis yang Kak Suha jalankan. Mungkin langsung saja Kak di pertanyaan pertama. Kak Suha, bisakah diceritakan visi dan misi tentang perusahaan Kopi Ewa dan bagaimana visi misi ini diterapkan dalam operasional sehari-hari? Terima kasih atas kesempatannya untuk mewawancarai UMKM kami yang masih tergolong kecil dan masih berkembang untuk yang lebih besar. Yang pertama, kalau ditanya masalah visi misi, pasti kita ingin, setiap brand itu pasti ingin jadi yang pertama atau jadi pemimpin pasar. Khususnya kalau di kami itu di industri kopi. Jadi gimana caranya Kopi Ewa itu dikenal jadi pemimpin pasar, khususnya di daerah Goa. Kalau ingin kopi langsung ingat Kopi Ewa. Terus yang kedua, kenapa Kopi Ewa? Maksudnya posisi marketnya itu, kalau kita teman-teman amati ya, kalau kita mau menikmati kopi yang berkualitas, satu, teman-teman harus ke kafe atau ke warkop, di mana harganya itu cukup mahal atau tidak bisa dijangkau oleh semua orang. Kemudian kalau kita bergedang ke bawah, kalau kita mau menikmati kopi, adanya kopi sasetan. Ya, itu tergolong murah, itu bisa dinikmati semua orang. Nah, antara kopi yang berkualitas tadi dengan yang sasetan, ada gap yang cukup jauh. Nah, Kopi Ewa posisikan dirinya di tengah ini, supaya kopi berkualitas tadi bisa dinikmati oleh semua orang. Gitu kira-kira. Oke, sangat menarik sekali ya Kak visi misi tersebut, bagaimana diwujudkan dalam operasional sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa komitmen yang kuat terhadap perusahaan. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, dalam dunia bisnis kopi yang sangat kompetitif, strategi apa yang sekiranya digunakan Kopi Ewa untuk bersaing di pasar dan menarik lebih banyak pelanggan? Strategi untuk saat ini kita menyesuaikan zaman lah istilahnya. Sekarang zamannya orang belanja butuhnya yang instan cepat. Salah satu strategi Kopi Ewa itu adalah hadir di setiap e-commerce, kemudian meningkatkan pelayanan dan responsif terhadap pelayanan. Yang kedua adalah penyesuaian harga. Kalau kita di dunia bisnis kan pasti ada saingan. Ya, dari situ kita bisa pelajari berbagai macam harga. Jadi kita bisa menyesuaikan harga yang kompetitif untuk menyesuaikan pasar kita masing-masing. Gitu kira-kira. Oke, strateginya juga sangat efektif. Tentunya pendekatan ini memberikan nilai lebih bagi pelanggan dan memperkuat posisi Kopi Ewa di pasar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kami juga ingin tahu bagaimana inovasi yang telah diberikan Kopi Ewa selama ini dan bagaimana inovasi tersebut berdampak pada perkembangan bisnis Kak Suha. Inovasi, tentu kalau kita menjalankan sebuah bisnis, bagaimana caranya kita supaya ada diferensiasi antara kita punya bisnis dengan bisnis orang. Salah satu inovasi yang kami lakukan adalah menyediakan berbagai macam beragam kopi, khususnya daerah Sulawesi Selatan ya, sehingga para pelanggan ini bisa meracik sendiri, bisa ngeblend sendiri kopi yang diinginkan. Terutama kalau kita bicara warkop ya, warkop itu punya signaturenya masing-masing. Jadi ketika warkop datang, saya mau ngeblend kopi dari ini dengan kopi ini. Jadi itu yang bisa kita bedakan dengan bisnis dari teman-teman yang lain.
Oke, inovasi yang dibuat oleh Kopi Ewa pasti akan tetap relevan, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Oke, kemudian pertanyaan yang keempat. Setiap bisnis pasti menghadapi yang namanya tantangan, Kak. Nah, kira-kira apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi Kopi Ewa dan bagaimana caranya Kak Suha mengatasinya? Tantangan terbesar untuk saat ini kami itu kendalanya di stok sebetulnya, stok. Kita tahu bahwa kopi itu panennya sekali setahun dan tahun kemarin itu negara Brazil sebagai penghasil kopi nomor 1 dunia itu mengalami kegagalan panen. Akhirnya orang-orang dari Eropa masuk ke Indonesia untuk mencari kopi. Jadi stok kopi di Indonesia itu sudah sangat tipis untuk memenuhi pasar Indonesia sendiri. Jadi mau tidak mau kita harus menambah modal untuk memperkuat stok kita di gudang. Nah, salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan cepat-cepat mengamankan stok di gudang. Tentu ini butuh modal yang besar, cuma ya kita caranya adalah dengan memperbanyak relasi dari berbagai daerah penghasil kopi gitu. Wow, sangat inspiratif. Terutama bagaimana caranya Kak Suha mengubah tantangan menjadi peluang untuk terus maju. Kemudian pertanyaan yang kelima, sebagai seorang pengusaha yang telah membangun bisnis dari nol, apakah punya saran atau pelajaran yang berharga yang bisa teman-teman dapatkan dari Kak Suha? Saran ya? Iya. Saran bagi orang yang mau berusaha, mau jadi wirausahaan. Oh ya. Jadi gini, setiap orang itu punya jatah gagal lah kalau istilahnya. Kalau dalam berbisnis itu harus siap gagal. Jadi orang-orang pasti akan gagal, ada fase gagalnya. Saran saya bagi anak-anak muda, kalau mau cepat, habiskan jatah gagal itu secepatnya. Jadi ketika kita sudah ada di fase tertentu, jatah gagal itu telah habis, yang adanya keberhasilan gitu. Jadi di usia muda ambil cepat peluang itu. Berarti nanti di usia tuanya nanti. Oke. Berjalannya waktu tinggal keberhasilan yang akan. Oke. Nasihat yang sangat berharga. Saya yakin ini akan menjadi motivasi buat teman-teman bagi calon wirausahawan yang ingin memulai perjalanan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam menjaga keberlangsungan bisnis, hubungan baik dengan pelanggan tentu sangat penting. Nah, langkah apa saja yang dilakukan Kopi Ewa untuk menjaga hubungan baik dengan para pelanggan? Menjaga hubungan baik dengan pelanggan berarti hubungannya dengan pelayanan ya. Kalau itu sih lebih ke bagaimana kita membangun komunikasi yang bagus serta hospitality atau keramah tamahan dalam melayani konsumen. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin hubungan yang baik dengan pelanggan memang kunci keberhasilan. Langkah-langkah ini menunjukkan bagaimana Kopi Ewa benar-benar peduli dengan pelanggan setianya. Oke, pertanyaan terakhir, Kak. Di era teknologi yang semakin maju ini, kita kan hidup dengan teknologi. Bagaimana Kopi Ewa memanfaatkan teknologi untuk mendukung operasional dan pengembangan bisnis? Memanfaatkan teknologi mungkin kita di media sosial ya. Media sosial sebagai teknologi terkini yang sangat efektif untuk media promosi. Kemudian ada juga beberapa e-commerce, kita hadir semua di situ. Jadi itu semua dimanfaatkan guna untuk menunjang pemasaran dan penjualan produk, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan jawaban yang inspiratif, Kak. Semoga Kopi Ewa terus sukses dan menjadi inspirasi bagi para wirausahawan lainnya. Semoga kisah dan pengalaman beliau menjadi motivasi untuk terus melangkah maju dan mengejar impian. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.